Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Saatnya tadi kita udah mendengarkan tausiah Pak Yai Ulil. Sekarang kita dengarkan tausiah Pak Yai Rocky Gerung. Silakan, Bung Rocky. Oke, enggak, kan perjanjiannya Jokowi akan tunjukin ijazah kalau Israel sama Iran ceasefire itu. Ya bacanya begitu. Oke ya, agak menjengkelkan sebetulnya isu ini, bukan isunya pembicaraan kita. Karena fokusnya pada hubungan internasional atau pada politik internasional. Kalau kita bicara hubungan internasional, kita jadi komentator aja tuh. Sambil sekali-sekali ngamuk-ngamuk. Tapi kita mau lihat dunia ini di dalam perspektif politik internasional, bukan hubungan internasional. Dulu di tempat adek di FISIP UI, waktu saya masuk FISIP tahun 79, saya masuk jurusan hubungan internasional. Pada waktu itu Khomeini lagi di-upload sebagai revolusioner. Kita baca semua berita itu sambil mencoba membaca bagaimana mungkin Khomeini, seorang mullah itu, bisa memimpin sesuatu yang kemudian diberi kata depan revolusi Iran itu. Ternyata Khomeini belajar juga di Prancis teori-teori Marxis itu. Dari siapa namanya? Orang Prancis itu. Bukan Foucault itu. Yang kemudian menerjemahkan pidato-pidato Khomeini itu lalu diselundupkan ke dunia barat. Waktu itu saya berpikir bahwa ini yang namanya politik internasional. Padahal studi di situ Pak Yono Sudarsono, ketua jurusannya, kasih nama hubungan internasional. UI tidak pernah bicara tentang politik internasional. Dan itu kalau kita dengar komentator-komentator, dan mana lu HI, mana UI, ya pasti lu nggak ngerti tentang sejarah politik internasional. Tadi Permadi ngomong soal sejarah. Sejarah itu bungkus dari peristiwa. Politik internasional itu adalah gabungan antara power. Dia mesti definisikan apa itu power. Baru dia bisa definisikan apa itu enemy. Musuh itu apa sebetulnya dalam politik internasional. Belakangan ada faktor baru. Namanya capital. Yang Anda sebut tadi. Yang sebetulnya terbalik grammarnya itu. Military Industrial Complex itu. MIC. Bukan Industrial Military Complex lain. Itu konsekuensinya panjang itu. Nah kalau kita baca tentang sejarah dunia. Dia disebut sejarah kalau konstruksi dari capital, enemy, dan power itu betul-betul memperlihatkan efek katastrofi. Itu baru kita sebut sebagai sejarah. Kalau nggak ada efek katastrofi ngapain tuh, nggak ada usulan apa-apa itu. Sejarah hanya disebut sejarah kalau dia mengandung efek katastrofi itu. Katastrofi itu mesti dikunci di dalam beberapa istilah yang memungkinkan kita punya pelajaran tentang katastrofi itu. Perang Dunia Kedua, kita baca sejarah, kita hafal tuh. Amerika kirim jenderal siapa siapa namanya jenderal yang jago tank itu ke Afrika. Dia taruh Eisenhower di patent Eropa, Eisenhower Plan. Tapi sebetulnya sebelum Eisenhower Plan udah dibikin Marshall Plan. Hancurkan Eropa. Ya tapi pada waktu itu Presiden Roosevelt udah bikin Marshall Plan. Hancurkan karena kita mau bangun ulang tuh. Tapi dalam logika sebetulnya Marshall Plan dibuat duluan sebelum Eisenhower Plan. Walaupun dalam praktek Eisenhower Plan duluan, hancurkan dulu. Baru bangun lagi itu. Jadi ada hal-hal yang membuat kita, oh itu yang namanya kombinasi antara capital, power, dan enemy itu. Kita coba lihat
Setelah itu, setelah Perang Dunia Kedua, Holocaust segala macam itu, kita mau cari endapan value-nya apa sebenarnya di situ. Ya Anda bisa hafal nama-nama pejuang di situ, tapi kita mau lihat value-nya apa yang tertanam di situ. Kita cari pada Hannah Arendt misalnya. Dapat istilahnya the banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Sehingga para profesor Jerman itu, jenderal-jenderal Hitler itu nggak ngerti bahwa dia lagi berbuat kejahatan. Sehingga Hannah Arendt geleng-geleng kepala. Gila ya, orang Jerman yang dihuni 1, 2 dari 3 orang Jerman itu filsuf, paham tentang sejarah, paham tentang peradaban. Nggak mengerti bahwa Hitler itu di Berlin lagi bangun kejahatan. Semua anggap biasa-biasa aja tuh. Oh dia dipilih secara demokratis kok. Nah itu pelajaran. Jadi kombinasi itu membuat kita, Perang Dunia Kedua itu diingatan sejarah namanya diberi oleh Hannah Arendt banality of evil. Kedangkalan kejahatan itu. Sehingga bagaimana mungkin, bahkan Hannah Arendt bilang, udah bebasin aja deh. Hitler bebasin aja, kenapa? Ya dangkal alias dungu. Bagaimana menghukum orang dungu? Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita mau coba baca yang terjadi di Israel Iran ini apa sebetulnya? Ya ada agama segala macam. Ya. Agama tuh apa? Apa beda dengan ideologi itu? Apakah agama menyimpan semacam friends enemy paradoks itu? Oh ya, kalau disulut oleh sesuatu, apa yang bisa menyulut mereka? Vision. Bukan ideologi, tapi visi itu. Dia bilang tadi, Yerusalem kota 3 agama. Tapi 3 agama yang merebutkan Yerusalem kan. Yang memperebutkan Yerusalem. Beberapa tahun lalu saya masuk keluar perbatasan Vietnam, Kampuchea. Surin Sungai Mekong, nyebrang segala macam. Di perbatasan Kampuchea, Kamboja dan Vietnam itu ada satu kuil, saya masuk di situ. Kuilnya mungkin 2 kali panjang ini. Lebarnya sama. Itu kuil, saya ngomong dengan mereka. Kira-kira udah 400 atau 600 tahun. Tradisi ritualnya mengkompilasi 3 jenis ritus. Di depan sana yang disembah adalah patung Buddha 1 mata. Cara sembayangnya sujud persis seperti cara sujud Muslim. Musik pengantarnya adalah musik Katolik. Di balkon atas itu musik Katolik. Damai-damai aja di situ. Kita nggak tahu dari mana datang ide itu. Jadi kalau agama dimasukkan di situ, kita mau coba kenali jenis-jenis kejahatan di dunia yang tadi di mana agama berperan. Iya dari awal Eropa perang agama tuh. Tapi kita mau periksa, jangan-jangan perang agama ini sebetulnya di belakangnya adalah persaingan antar pemilik modal. Sama seperti perang memerangi nenek sihir di Eropa tuh. Tahun berapa tuh? 1300-an. Ketika 150.300 perempuan dibakar hidup-hidup. Belakangan sejarawan baru mulai menganalisis bahwa sebetulnya pada waktu upaya memberantas nenek sihir, apa namanya witchcraft itu, setiap perempuan yang diam di rumah pasti sedang bersekutu dengan iblis. Karena itu dia mesti dibakar. Dan yang berlaku di situ adalah inkuisisi. Dituduh Anda bersekutu dengan iblis. Tidak. Oke, kita buktikan. Kalau saya bakar Anda terbakar, artinya Anda bersekutu dengan iblis. Ya jelas saja terbakar. Kan itu jahat sekali kan. Belakangan baru kita tahu bahwa perempuan-perempuan itu sepanjang abad itu yang disisir sebagai nenek sihir sedang membuat keramik, sulaman, apa namanya itu,
household, barang rumah tangga, yang ketika dijual harganya lebih murah dari barang produksi laki-laki yang pedagang. Laki-lakinya cemburu, lapor pada paus. Oh itu perempuan itu sendirian itu. Lalu dia lagi memproduksi, ini yang namanya persaingan kapital. Antara kerja rumah tangga perempuan dan pasar yang dikuasai oleh oligarki laki-laki. Male peak, patriarki itu. Lapor, jadi perang agama. Nah kita membaca sejarah dari cara itu. Tiba-tiba tadi dari Hannah Arendt kita cari lagi keterangan. Saya pergi pada seorang Jerman. Namanya Gunther Anders. Yang berupaya untuk membaca sejarah dari perspektif kegagalan manusia untuk berimajinasi tentang kehidupan di depan. Yang menulis dengan bagus dalam tesisnya Prometheus shame. Rasa malu Prometheus itu manusia. Sehingga si Prometheus, kita tahu cerita Prometheus. Prometheus artinya bertanya, who am I anyway? Gue ini siapa sebetulnya? Karena gagal membayangkan imajinasi tentang humanity itu. Kita membaca itu juga hari-hari ini. Who am I? Harusnya Donald Trump bertanya begitu. Kalau dia punya semacam Promethean ethics itu. Tapi dunia ini dirusak oleh Trump. Belum pernah ada seorang presiden yang dengan sadar merusak demokrasi di negerinya sendiri. Sebar rasisme. Usir imigran. Ya padahal Amerika itu negeri imigran. Apa yang dibayangkan oleh siapa? Tocqueville. Demokrasi itu habits of the heart. Bagi Donald Trump nggak penting tuh. Jadi ada satu individu yang sekarang seperti Hitler. You mau kutuk dia, ya dia udah segitu maksimalnya. Kita mau bilang, loh kok Trump masuk dalam jebakan kedunguannya sendiri itu. Mungkin dikutuk oleh sejarah itu. Jadi kalau saya balik pada soal-soal yang kita coba bicarakan tadi. Perang Eropa akhirnya berhenti karena capek berperang 30 tahun, 100 tahun, 70 tahun. Semua perang di Eropa berhenti karena dia capek. Itu yang kemudian dirumuskan oleh Thomas Hobbes. Akhirnya manusia takut mati. Karena itu dia cari Leviathan. Untuk mengasuransikan rasa amannya. Timbullah seorang Leviathan. Baik. Di mana rasa takut saya serahkan pada dia. Kita mau cari sekarang siapa Leviathan kita. Di dunia. Trump gak bisa dipercaya lagi. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjaminkan bahwa tidak boleh ada senjata nuklir. Saya Amerika akan jamin. Jepang tidak boleh punya nuklir. Eropa tidak boleh punya nuklir. Sekarang Trump masih dengan posisi yang sama. Tapi mengizinkan Israel punya nuklir. Melarang Iran. Melarang Prancis. Melarang Inggris. Dalam perjanjian non-proliferasi tadi. Kan itu yang orang bilang. Ngapain Eropa mungkin bilang. Ngapain gue dukung Trump. Dia bilang dia mau jamin kita. Dengan payung nuklir dia itu. Tapi Ukraine akhirnya lolos. Jadi perang ini nggak akan lama lagi menurut Bung Rocky? Apa kesimpulannya begitu? Karena semua tidak ada yang bantu Amerika. Itu bisa sangat lama. Justru bisa sangat lama. Ya karena perangnya jadi ya semua orang bisa masuk di dalam bellum omnium contra omnes. Semua orang berperang melawan orang lain. Kan kalau Amerika tidak punya lagi kunci untuk menjamin Jepang misalnya. Jepang sekarang lagi nuntut. Anggaran belanjanya mesti naik 2%. Amerika dulu kunci dia 1%. Jepang bilang, lu bilang lu mau jamin kita. Cina itu punya nuklir sekarang. Korea Utara punya nuklir. Dalam 2 jam nyampe ke Tokyo, nyampe ke Hiroshima. Jadi Jepang bilang, kalau begitu berhenti perjanjian perang dunia kedua. Gue mau punya nuklir juga.
Indonesia bisa terangsang karena India punya, Pakistan punya. Perang India-Pakistan nuklir, tapi impactnya pada perselisihan agama. Sangat mungkin mereka yang sedang menunggu kekacauan di Indonesia turun dari Asia Selatan lewat Thailand, Malaysia masuk ke Indonesia jadi teroris lagi. Karena elemen agama ada di situ tuh. Yang kita nggak inginkan, tapi faktuality itu kan. Jadi kita coba lihat sebetulnya. Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh. Aduh, kenapa dengan Felix lu lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu? Ngamuk-ngamuk soal komentar di emangnya Donald Trump baca tuh Felix, apa namanya, Ustadz Felix. Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Ini apa poinnya gitu loh? Berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tuh. Tentang sejarah, hafal-hafalan gitu. Hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif. Itu dasarnya tuh. Ketika perang selesai, Thomas Hobbes bikin renungan perspektif. Manusia pada akhirnya ingin mencari rasa aman. Dia pergi pada Leviathan. Dia nggak sadar Leviathan itu akhirnya akan jadi the big brother is watching us. Oke. Immanuel Kant bikin refleksi lagi itu. Eropa supaya aman, setiap bangsa agamanya ini, negaranya itu. Dasar pikirannya adalah unity of reason, juga harus jadi unity di dalam nation state. Jadi ada jembatan dari otak dan politik. Nah, jembatan itu putus di dunia, apalagi di kita itu. Yang karena itu saya kaget, saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang, saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Sayang betul kan. Kita mau ajarin teman-teman di luar sana, anak mahasiswa, untuk berpikir supaya kita tidak masuk pada jebakan Prometheus shame itu. Rasa malu Prometheus. Jadi sebetulnya kita ingin melihat apakah dunia memang harus mengalami katastrofi baru itu supaya timbul kembali kecerdasan kita. Kehancuran baru. Bukan, katastrofi itu bukan kehancuran. Kekacauan. Ya kekacauan. Kehancuran itu apokalip. Jadi sebetulnya ajukan dalil. Indonesia punya kesempatan untuk mengatakan bahwa kami dari awal non-blok. Tapi isi non-blok itu dengan pikiran konseptual ke depan itu. Bisa nggak? Bisa tuh. Tapi sekali lagi ini membutuhkan konsentrasi intelektual kita. Prabowo mungkin bolak-balik cari ide itu. Tapi ide tentang intelektual tenggelam. Karena ide tentang mineral lebih berbunyi daripada ide tentang intelektual. Jadi sebetulnya saya ingin forum semacam ini itu sayang betul tuh. Kita perkaya perspektif kita. Indonesia pernah jadi jembatan Asia Afrika tuh dibuat oleh Bung Karno. Yang dibuat oleh Jokowi apa? Ya jembatan penyeberangan pun nggak bisa tuh. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita ingin supaya berhentilah prinsip si vis pacem parabellum yang dibuat oleh siapa dulu? Flavius. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Kita dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke. Kita kembali saat lagi nanti Bang Ade, saya berikan kesempatan pada sesi terakhir di segmen 6, sesi closing statement. Kita akan kembali saat lagi.